Yuk duduk. Yuk duduk. Ini Bu. Tinggal di mana? Di Surabaya. Yo, sehari-harinya apa? Saya biasa itu Pak Haji ngobati orang sama mijet bayi-bayi itu loh Pak Haji. Contohnya Ya sakit apa? orang kencing manis, terus habis itu tiroid. Terus diobatinnya gimana caranya? Ada saya pakai obat herbal Pak Haji. Herbalnya beli apa ngeracik sendiri? Pakai herbal NASA itu Pak Haji. Oh, NASA. Iya. NASA ada pupuk juga ya? Iya. Iya, iya. Ntar sebentar ya. Ya. Terus pertanyaannya apa nih sekarang datang ke RDI maksain? Satu, saya memang suka sama anak-anak yatim Pak Haji. Kedua, ya seneng lihat Pak Haji senyum. Ketiga, ini saya punya hajat Pak Haji. Anak saya kan 3, yang masih sekolah 2, yang sudah nggak sekolah 1. Nah, anak saya tuh cita-citanya tinggi, kepingin kalau lulus dari pondok pinginnya kuliah kedokteran gitu Pak Haji. Jadi saya mau privat, gimana caranya uang lancar Pak Haji? Tadi Mbaknya nggak boleh punya sifat 18 itu. Iya, iya. Gimana tuh ngilanginnya sifat 18? Karena sifat 18 itu kan penyakit hati. Iya. Kalau hati kita bersih, nanti rezeki datang. Iya, iya Pak Haji. Atau kita tanam bunga, bunganya tumbuh, kupu-kupunya datang. Nah, kupu-kupu itu rezeki. Iya. Nah, paksain. Gimana caranya sifat 18 nggak boleh ada. Biar di hari tua ibu nanti, usianya ibu sekarang berapa? 79, 40, 47 ya Pak Haji. 47. Nah, 47. Di usia ibu 47, 48, 49, ibu udah tidak bekerja lagi, udah nggak mijit bayi, udah nggak dagang obat herbal lagi. Tapi uang datang sendiri, sebulan 10 miliar. Caranya, Amin. itu tadi cuman sifat 18 itu dihilangin. Harus bisa. Kemana? Kemana aja, namanya legowo. Kita ini kan kadang nggak legowo. Sama saudara kandung, sama ipar, sama sepupu, sama misan, sama anak kandung. Nah, coba 18 jangan. Nah, di samping 18-nya nggak boleh dilanggar, ibu udah mulai latihan tuh. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Baca Qurannya harus 12 juz. Masih 8 juz Pak Haji. Gak apa-apa, gak apa-apa, pelan-pelan. Iya. Nah, nanti naikin bacaan Qurannya, naikin baca Qurannya, naikin baca Qurannya, naikin baca Qurannya. Nanti akhirnya ketemu juga tuh 12 juz semalam. Iya. Cuman Pasti, itu doang, Pak Haji. cuman itu doang, nggak ada. Soalnya kan bayangin, ibu dari usia 15 tahun atau dari usia 20 tahun sampai 47 ibu udah bekerja. Iya. Udah capek. Iya. Ibaratnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala bahasanya. Iya, iya Pak Haji. Tapi begini-gini aja tuh. Saya mau, coba dibalik. Allahnya diutamain. Iya. Allahnya diutamain. Dunianya digeser dikit, dikurangin. Supaya apa? Supaya nanti rezeki ngejar kita. Rumahnya 1000 meter, punya kendaraan. Iya, rumah saya sempit Pak Haji. Keluar masuk mobil sulit. Nah, bisa gak coba dipaksain? Pasti bisa Pak Haji. Mbaknya kan baca Quran udah sehari 8 juz sampai. Enggak sehari, cuma berapa jam? Semalam, dari jam 00 sampai pagi. Jam 00 kan mandi Pak Haji, habis itu sholat ya Pak Haji. Habis sholat, habis itu baca Sayyidul Istighfar cuma 9 kali, habis itu baru ngaji Al-Quran Pak Haji. Nah, 3 jam, kadang 8 juz Pak Haji, kalau enggak gini-gini matanya itu. Ya nggak apa-apa, paksain.
harus bisa 12 juz. Ajarin. Ajarin, dengerin tuh. Ajarin. Iya Ibu. Jadi kalau Ibu sudah bisa 3 jam 8 juz, itu sudah masuk standarnya yang diajarkan Pak Haji untuk baca Quran 12 juz, berarti bisa. Tinggal melawan ngantuk. Iya. Melawan malas, melawan puas. Jadi target terlampaui 12 juz itu berarti Ibu sudah, hitungan kita sudah pas, sudah dipraktekkan Ibu. Karena kalau kita baca dengan lancar, dengan tartil sesuai perintahnya di surat Al-Muzammil itu, warattilil Qur'ana tartila, baca Qur'annya secara tartil, kita mampu 1 jam itu bisa 2-3 juz. 2 bisa 3 juz, 2,5 lah. Iya. 3 juz. Kalau 3 juz itu ukurannya 1 halaman bisa 1 menit. Tapi bacanya ngukur seperti kita baca Inna A'toina 10 menit dalam waktu 1 menit 10 kali. Karena Inna A'toina Kal Kausar itu ditulisnya kan 1,5 baris. Jadi kalau kita baca 10 kali berarti sama dengan 15 baris. Berarti harus dicepatkan. Kecepatannya kira-kira seperti itu. Nah, hanya agar energi kita tidak keluar banyak, kita ngajinya tidak keluar 100% begini suaranya. Tidak Inna A'toina Kal Kautsar, walaupun cepat gitu ya. Tapi yang penting keluar suara saja. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Hemat energi. Tapi kalau inna a'toina kal kautsar fashol gandol lama. Ketemu juga apanya? Energinya keluar banyak. Keras. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bisa cepat juga bisa, tapi energinya butuh banyak, 2 kali bisa 3 kali lipat dibanding dengan kita bacanya Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, hemat energi. Yang kedua, tidak mengganggu suaminya pas masih ngaji. Bapaknya ngaji juga. Ngaji sendiri-sendiri. Soalnya gini, bapak saya kan kalau siang memang nggak pernah tidur ya. Terus ngurus anak, terus banyak pasien bayi-bayi itu. Jadi kalau saya sampai pagi itu belum tidur sama sekali. Tidurnya 5:30. Ya. Jadi anaknya sekarang sekolahnya kan jam 7. Biasanya jam 9 saya akan jam 5:30 tidur. Jam 8 bangun masih bisa tidur. Lah ini anaknya sekarang sekolahnya itu jam 7. Jadi kalau saya tidurnya kadang 5:30 itu geliut-geliut gitu loh. Terus solusinya gimana? Ben gak geliut-geliut. Nah, berarti ngajinya lebih awalkan. Jadi Ibu target jam 1 harus sudah ngaji. Jadi bangun jam 00, senyum, cepet-cepet mandi, sholatnya tidak harus totalitas 20 rakaat. Sholatnya tahajud. Kalau 4 salam boleh nggih? Tahajud 4 salam. 4 salam sudah cukup banyak banget itu ya. 4 salam, bahkan 4 salam itu termasuk plus satunya witir. Tadi witirnya 3 kan? Iya. Witir 3, ininya 4, mungkin satunya sholat yang 2 begitu. Nggak harus 20. Iya. Jadi 8 itu sudah 4 salam sudah cukup maksimal lah. Jadi targetnya jam 1 berarti Ibu harus sudah mulai baca Quran. 1, 2, 3, 4 subuh. Menjelang subuh terus itu tidur. Kalau bisa sebetulnya jangan tidur, iya, rugi gitu ya. Tidurnya nunggu nanti habis matahari terbit. Sholat suruh langsung tidur. Iya. Jadi kalau Ibu bisa
Kalau baca seperti ini tadi, satu, tidak ngantuk. Ibu baca 3 juz, istirahat dulu, minum, istirahat kira-kira 1, 2, 5 menit lah. Tapi jangan rebahan, istirahatnya bablas ya. Istirahat. Kalau ibu minum kopi, Kalau nggak minum kopi, teh. Air putih hangat. Nanti kalau bapak ngopi kan, ya ngopi dulu. 1 jam 3 juz, ngopi, istirahat 5 menit biar fresh lagi, matanya juga tidak capek. Baca lagi, bacanya seperti itu Bapak. Jadi jangan keras, nanti tetangganya juga bengi-bengi malam-malam bengok ngaji bagus, tapi kan enggak enak tetangga. Tapi kalau kita bacanya kayak ini tadi, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita dengar, di lingkungan kita dengar, tapi nggak sampai keluar. Tapi kalau kita bacanya full power, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la, biar dengar keluarnya mengganggu tetangga, ganggu anak-anak yang lagi tidur, juga energinya yang keluar boros, terlalu banyak. Bisa ibu yakin kalau ibu bisa. Sudah bisa seperti itu, 12 juz praktekin. Ibu semangat. Ada 2 hari yang lalu tamu Pak Haji yang dari Indramayu, juragan beras, modalnya ratusan juta. Kalau pulaan gagah bawa modal ratusan juta, tapi untungnya nggak ada. Habis, lama-lama uangnya juga habis. Alhamdulillah ketemu YouTube RDAY, praktekan, dapat solusi, kerjakan itu, bangun jam 00 dan rangkaiannya baca Quran sama kayak ibu, belum sampai 12 tapi sudah kayak ibu 8, 9, 10, 8, 9, 10 begitu mau nembus ke, tapi alhamdulillah itu aja sudah ada hasil yang dia peroleh dari usaha yang jual beras sudah ceritakan kan, nyimak Bapak, iya. Akhirnya ketemu, kasih solusi, jualannya hanya jam 2 mulai, sebelum maghrib sudah habis. Untung bersihnya 1,5 juta sampai 2 juta setiap hari, dan tenaganya dibayari setiap hari, dibayar langsung semua. Kulaan lagi ngamalannya itu, sama tentu yang lain-lainnya gitu. Semangat. Jadi ibu tinggal meraktekin aja, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nanti jalan hidupnya ibu diarahin sama Allah. Nggak jadi tukang pijit bayi, nggak jadi tukang herbal, nggak jadi tukang ngobatin orang sakit. Tapi ibu duduk manis, duit datang. Amin Pak Haji. Capek Bu, udah tua, 47, 48, 49, mesti ngurut bayi, capek. Ya, kadang jam 3 masih ngerinya ada Pak Haji, apa? jam 2 enggak pernah tidur. Ya, ngerinya kalau anak-anaknya itu rewel, kena ke kita. Kita ngobatin orang sakit pindah ke kita. Kok gitu Pak Haji? Lah ini kan kita megang ibu emang nggak sembarangan. Kan ibu muntah, ngeluarin unek-unek. Saya sebagai embernya jagain. Kalau orang kan melihat, enak juga ya Pak Haji ya, uangnya banyak, bakterinya lo mau. Jadi kan kita dengerin orang kita. Nah karena kita punya filter, jadi kita redam. Nah ibu juga begitu, jangan sampai orang sakit kena ke ibu. Ibu yang ngobatin capek. Lebih baik ibu duduk manis, duit banyak. Caranya itu tadi, baca Qurannya ditelatenin. Iya Pak Haji. Tapi kalau orang sekarang ditolak kan juga kasihan Pak Haji, kalau langsung langsung bayi kadang jam 1 nangis gitu, lah ditolak kan kasihan. Ibu mesti pindah rumah Bu.
Oh, pindah rumah. Pindah rumah dong, yang rumah mewah. Wah. 1000 Amin, meter. Amin, Pak Haji. Amin. Kalau Pak nggak Haji. pindah rumah lo direpotin sama pasien lo. Iya. Betul, Pak Haji. Emang gua nggak direpotin sama pasien, tiap hari pada japri, nggak ada yang gua angkat. Kok gitu Pak Haji? Lah, kalau ngangkat Bu, 26.000. 26.000 apa saya mesti angkat? Nggak bisa lah. Iya, iya. Sortir aja yang parah-parah aja. Jadi pasiennya ditinggalin, Pak Haji. Tinggalin lah, biar aja yang megang orang lain. Orang lain Kita gitu, udah Haji. cukup lah. Kan kita juga dulu udah megang pasien. Iya. Apa saya mau megang pasien begini terus, Bu? Ya kalau bisa besok ya udah cukup. Iya, Iya, Pak iya, Pak Haji. Haji. Kita udah mau senang-senang lah, mau ke Eropa lah. Amin, Liburan. amin. Amin, Pak Haji. Megang pasien gak ada habis ya, Pak? Iya, Pak Haji. Pasien yang datang, ya Pak Haji mesti dibantu dong orang. Ya cukup lah, ya kan. Pahala gue udah banyak, Bos. Gue udah maunya liburan. Aduh. Iya, Pak Haji. Lo Amin, Pak Haji. liburan, jadi nanti rumah lo 1000 meter. Amin. Bukan di rumah yang kecil itu. Bukan yang di rumah yang kumuh itu. Iya, rumahnya Jadi- kecil. Jadi rumahnya nggak usah dibangun, Pak Haji ya? Ini kan Gak rumahnya. usah, nanti rumahnya dibangun bikin kontrakan aja, bikin kos-kosan. Amin. 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 Lo pindah rumah yang 1000 meter. Kalau Amin. masih di situ, direpotin sama orang tiap hari lo. Betul, Pak Haji. Bawa baik situ. Kemana-mana dicari Pak Haji. Ya nggak apa-apa, tergantung lo mau capek apa mau enggak. Kalau gue sih udah nggak mau capek, gue udah mau leha-leha. Oh iya. Makanya Berarti- pasien langsung gue, Iya. Mbak Nadia ngobrol, Haji Marco ngobrol, bos ngobrol. Saya cuman lucu-lucunya aja. Kalau dulu saya cukup nanganin sendiri, Ya. full sendirian. Alhamdulillah Pak Haji, sebenarnya kecil-kecil tuh ya kabul. Saya waktu itu ya kepin mobil itu, ya Allah masa mobil ini gak diganti, mau ngantarkan umiku haji. Langsung ada orang telepon itu Pak Haji. Alhamdulillah, terus ya banyak lah yang kabul itu, banyak Pak Haji, ya 3 juta, 25 juta gitu. Terus kapan hari itu kalau saya dapat uang segitu, saya kirim ke rekening Pak Haji mungkin ya, yang 1 Iya, juta masuk 500. Jumat Barokah wajib. Ya itu Jumat Barokah. saya kirim 1 dulu-dulunya. juta. 1 juta. Kenal Pak Haji 1 tahun saya Pak Haji Marco di YouTube. Ya, pokoknya saya mau Ini. paksain sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah 1 juta Jumat Barokah jangan bolong. Paksain. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Harus. Nggih, Pak Haji. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, jangan bolong. Iya Pak. Jangan bolong. Harus. Biarpun capek dipaksain. aja, Pak Haji. Paksain, Bos. Nanti nyesel lo, Bos. Iya, Pak Haji. Lihat hasilnya, Bos. Amin. Begini, Amin amin amin. jempol 2. Berarti saya baca Quran lanjut Iya. sampai nanti 12 juz. Amin amin Pak Haji. Saya mau cair 10 miliar tanpa kerja. Amin. Kalau begini siang kerja nggak Pak Haji saya? Kerja tuh, kan saya hiburan nih kerja. Nggak di Porsel. Dulu kan cukup saya kerja udah umur 26 jadi direktur di bank. Sekarang udah nggak mau saya, capek. Karena apa? Ditarget. Kalau ini kan saya nggak ditarget, maunya saya. Nah maunya saya ibu sama bapak juga begitu. Bisa, harus bisa. Iya iya. Harus bisa. Tok lo, nih. Tok lo dikebut kira-kira berapa lama sih jadi tok? Masih lama. Sebulan lagi apa 2 bulan lagi apa 3 bulan lagi? Kira-kira kan. Lantai ini siap ditar itu mungkin 2 minggu lagi selesai lagi. Yang mana? Yang bawah ini, maksudnya yang Nih, saya kerjakan sekarang. nih. Iya, 2 minggu lagi bisa dicor. bisa dicat. Terus dari situ kerjaan apa lagi? Atas lagi Pak Haji. Hah? Masih ada lantai atas lagi. Ya. Berapa lama lagi tuh? Mungkin ya 1 bulan lagi lah Pak Haji. Buju buset. Nggak bisa dikebut apa toh? Soalnya tempatnya juga Pak Haji. Kan bawahnya masuk material juga susah ya Pak Haji. Bawahnya kalau kasih itu. Gitu. Yang atas kan kandang kuda kan? Iya, iya, Sebulan lagi tuh selesai. iya. Ini 2 minggu lagi. Iya. Berarti sebulan setengah lagi. Iya. Buju buset. Gue mau ngecar buru-buru. Ini selesai ngecor, gue mau ngecar atas. Mikir itu. Iya, yang Makanya ini lo kebut. 2 minggu lagi Pak Haji kan apa tuh materialnya udah saya order tadi, mungkin Senin datang selesai bisa kita pasang. Ini pasti gak nih 2 minggu lagi? Pastilah, Pak. Bisa dicor. Bisa. 2 minggu lagi. Iya.
pasti ya. Pasti Pak Haji ya. Terus naik ke atas. Ya, baru itu langsung ke atas. Atas berapa lama lagi? Ya, sekarang atapnya mungkin 1 bulan itu Pak Haji. Karena kan ada pengatapan juga kan atas Pak Haji. Kita siapin lantainya, setelah itu kita bikin atapnya. Iya, gue mau ngecor atas. Kan kudanya lo nggak lihat pada beranak. Iya, iya. Mau taruh di mana? Ini belum.